Surat cinta dari DJP. Istilah ini mungkin terdengar santai, tetapi bagi banyak perusahaan, menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak bisa menjadi awal dari proses klarifikasi, pemeriksaan, hingga potensi sanksi administratif yang tidak sedikit. Masalahnya, banyak surat dari DJP justru muncul bukan karena niat menghindari pajak, melainkan karena kesalahan administrasi yang sebenarnya cukup umum terjadi di perusahaan. Mulai dari ketidaksesuaian data, keterlambatan pelaporan, hingga kesalahan pengkreditan pajak masukan. Hal-hal yang terlihat sepele ini bisa memicu sistem pengawasan DJP mendeteksi adanya anomali. Di era digital saat ini, DJP memiliki sistem pengawasan yang semakin terintegrasi. Data transaksi, laporan pajak, hingga aktivitas keuangan dapat dibandingkan secara otomatis. Karena itu, ketelitian dalam administrasi perpajakan menjadi semakin penting bagi setiap bisnis. Dalam video ini, akan dibahas 3 kesalahan pajak yang paling sering memicu datangnya surat dari DJP, serta bagaimana langkah pencegahannya agar perusahaan dapat lebih siap menghadapi kewajiban perpajakan secara aman dan tertib. Kesalahan pertama, telat atau tidak konsisten melaporkan pajak. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah keterlambatan atau ketidakkonsistenan dalam pelaporan pajak. Banyak perusahaan menganggap keterlambatan beberapa hari bukan masalah besar. Padahal, sistem DJP dapat langsung mendeteksi keterlambatan penyampaian SPT maupun pembayaran pajak. Contohnya seperti SPT masa PPN terlambat dilaporkan, SPT tahunan belum disampaikan, atau pembayaran pajak dilakukan melewati jatuh tempo. Selain memicu denda administratif, kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko perusahaan masuk ke dalam pengawasan kepatuhan. Tidak hanya itu, pelaporan yang tidak konsisten juga bisa menjadi perhatian DJP. Misalnya, omset perusahaan yang tiba-tiba turun drastis tanpa penjelasan yang jelas, atau adanya perubahan signifikan pada nominal pajak yang dilaporkan dari bulan ke bulan. Bagi DJP, pola yang tidak wajar dapat menjadi indikator untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem monitoring pajak yang rapi dan terjadwal. Kalender pajak, reminder otomatis, serta proses review internal sebelum pelaporan dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan maupun ketidaksesuaian data. Kesalahan kedua, data faktur pajak tidak sesuai. Kesalahan kedua adalah ketidaksesuaian data faktur pajak. Ini merupakan salah satu penyebab paling umum munculnya surat klarifikasi dari DJP, terutama pada perusahaan yang memiliki transaksi dalam jumlah besar. Sebagai contoh, nomor faktur tidak valid, NPWP lawan transaksi salah, nilai transaksi berbeda antara penjual dan pembeli, atau faktur pajak belum dilaporkan secara benar dalam sistem. Saat ini, DJP menggunakan sistem validasi data yang saling terhubung. Artinya, data yang dilaporkan oleh satu pihak akan dibandingkan dengan data dari pihak lainnya. Jika ditemukan perbedaan, sistem dapat langsung menandainya sebagai anomali. Masalahnya, banyak perusahaan baru menyadari kesalahan tersebut setelah menerima surat permintaan klarifikasi. Padahal, proses perbaikannya bisa memakan waktu dan mengganggu operasional administrasi perusahaan. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi perusahaan melakukan rekonsiliasi data secara rutin. Pastikan seluruh faktur pajak telah sesuai dengan transaksi aktual, data lawan transaksi valid, dan seluruh dokumen pendukung tersimpan dengan baik. Kesalahan ketiga, salah mengkreditkan pajak masukan. Kesalahan ketiga yang cukup sering terjadi adalah pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Banyak perusahaan masih menganggap seluruh pajak masukan dapat langsung dikreditkan. Padahal ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar pajak tersebut dapat diakui secara fiskal. Misalnya seperti faktur pajak tidak lengkap, transaksi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, atau pajak masukan sudah melewati batas waktu pengkreditan. Kesalahan seperti ini sering ditemukan saat proses pemeriksaan atau validasi data oleh DJP. Akibatnya, perusahaan bisa diminta melakukan pembetulan SPT hingga membayar kekurangan pajak beserta sanksinya.
Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa vendor atau lawan transaksi merupakan pihak yang valid dan memiliki kepatuhan pajak yang baik. Karena dalam beberapa kasus, pajak masukan dapat dipermasalahkan apabila berasal dari transaksi yang dianggap tidak valid oleh otoritas pajak. Oleh sebab itu, proses review dokumen sebelum pengkreditan pajak masukan menjadi langkah yang sangat penting. Administrasi yang detail dan terdokumentasi dengan baik dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko sengketa pajak di masa depan. Surat dari DJP bukan selalu berarti perusahaan melakukan pelanggaran besar. Dalam banyak kasus, penyebabnya justru berasal dari kesalahan administrasi yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Karena itu, pengelolaan pajak tidak cukup hanya sekedar melapor. Dibutuhkan proses administrasi yang rapi, akurat, dan sesuai regulasi yang terus berkembang. Dengan sistem perpajakan yang semakin digital dan terintegrasi, perusahaan perlu memastikan setiap data yang dilaporkan benar-benar valid dan konsisten. Indopajak siap membantu kebutuhan perpajakan perusahaan melalui layanan konsultasi, pengelolaan administrasi pajak, hingga pendampingan kepatuhan perpajakan secara profesional. Pastikan bisnis tetap fokus bertumbuh tanpa terganggu risiko administrasi pajak yang sebenarnya dapat dihindari.